Kita bersatu dalam doa. Inilah saatnya bagi kami untuk kembali mendasarkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan betul-betul pada akhirnya mengingatkan kami dan menguatkan kami. Dan kami pun diberikan semangat yang selalu baru dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu sendiri dalam menghadapi setiap hal, terutama pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kami pada saat ini, untuk tepat pada waktunya Engkau menunjukkan apa maksud-Mu di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh menerima berkat-Mu. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Di bawah judul perikop, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tetapi pada akhirnya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada yang aneh dalam pembacaan Alkitab kita hari ini? Sebelum saya kasih tahu di bagian mana anehnya, Bapak dan Ibu tadi sewaktu membaca ngeh nggak yang saya maksud ini aneh nih? Ada yang tahu nggak anehnya di mana? Di antara ayat 29 sampai ayat 34 tadi. Coba dibaca lagi. Sekali lagi deh. Dapat nggak anehnya di mana? Semenit ya. Atau nggak ada yang aneh di situ? Yohanes menunjuk pada Yesus nggak aneh. Ya memang tugasnya Yohanes untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus kan gitu kan ya. Berdasarkan nubuat perjanjian lama. Ada yang dapat anehnya di mana? Oke, anehnya adalah di ayat 30. Coba lihat ayat 30. Ayat 30. Ada yang aneh di ayat 30. Yang aneh adalah, saya udah kasih tahu tuh, ayat 30 tuh aneh tuh. Yang aneh adalah
Di kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya bilang apa? Sebab dianya siapa? Yesus telah ada sebelum aku. Akunya siapa? Yohanes. Dapat yang saya maksud anehnya di mana? Anehnya adalah Bapak Ibu pasti mengingat dong ya. Yesus dengan Yohanes itu lahir ke dunia duluan siapa? Ya kan, Yohanes ya. Coba lihat bedanya berapa? Wih, ada yang nyebut bulan tadi. Beda. Oh, tahu. Luar biasa ya. Yohanes lahir duluan ketimbang Yesus. Ada ayatnya ada. Saya tadi udah minta tolong untuk dicantumkan. Boleh Kristi? Yohanes 1 ayat 36. Betul ya? Sewaktu Gabriel datang ke Maria, Maria belum mengandung Yesus nih. Masih baru dikabarkan. Elisabeth, mamanya Yohanes Pembaptis, sudah mengandung Yohanes 6 bulan. Nggak mungkin kebalap kan, nggak mungkin kan ya. 6 bulan jaraknya jauh banget. Ya 6 bulan lah ya, setengah tahun gitu ya. Nggak mungkin Sesar kemudian lahir duluan Yesus, nggak mungkin juga. Jadi Yohanes ini lahir duluan ketimbang Yesus. Lalu kenapa Yohanes ngomong seperti itu? Di ayat 30. Yesus sudah ada sebelum aku. Padahal kan kalau misalnya dilihat dari kelahiran, Yohanes waktu lahir, Yesus masih dalam kandungan. Ibaratnya ya belum lahir lah ya. Maksudnya belum ada di tengah-tengah dunia dalam artian lahir ke dunia. Bahkan kalau misalnya mau sewaktu Maria belum mengandung, ya Yesus juga belum ada di tengah-tengah dunia ini. Yohanes duluan ada dalam kandungan. Oke. Kenapa tuh? Makanya saya bilang tadi aneh. Kok Yohanes bilang Yesus sudah ada sebelum aku. Saya mau mengaitkan dengan tema sinodal kita hari ini yang berbicara tentang beriman itu proses. Maka yang seperti ini nih, seperti yang kita hadapi sekarang, kan kalau kadang-kadang kalau kita baca Alkitab juga kayak gitu ya, kok ini ayat aneh banget sih. Perasaan yang saya tahu begini-begini kok ayatnya ngomongnya kayak gini gitu ya. Proses-proses yang seperti ini benar-benar memang hampir selalu terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Salah satu contohnya yang kita bahas tadi nih. Contoh-contoh yang lain, ya banyak. Sewaktu kita ketemu dengan pergumulan-pergumulan dan kemudian kita ngerasa bingung, kita ngerasa bahwa ini gimana sih, kok begini amat gitu ya. Nah itu sama, nggak jauh beda. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Yohanes bisa ngomong seperti itu? Jawabannya adalah karena itu berkaitan dengan, kalau dalam pemahaman Alkitab, karena itu berkaitan dengan sesuatu yang dinamakan, kalau istilah teologinya itu pra-existence atau pra-inkarnasi. Kita tahu kan Yesus adalah inkarnasi firman Allah, tapi sebelum berada di dalam kandungan, Yesus sudah ada atau belum? Secara pra-inkarnasi sudah ada. Saya mau gambarin yang paling sederhana. Karena emang agak-agak teologis, tapi saya mau gambarin yang paling sederhana nih. Kita membayangkan sebelum segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Artinya Kejadian 1 ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatunya nggak ada nih. Yang ada hanya Allah saja. Yohanes ada nggak? Nggak ada. Karena Yohanes kan dari Adam ya. Adam itu hari ke-6, hari terakhir. Sewaktu segala sesuatunya belum diciptakan oleh Allah. Hanya ada Allah sendiri. Maksudnya Allah, satu Allah yang esa. Yohanes sudah ada? Belum ada. Kalau ditanya Yesus sudah ada atau belum? Di mana? Betul sekali. Wah, ini
Wah, ini luar biasa ya. Saya kadang-kadang saya takutnya jawabannya agak sedikit berbeda. Tapi tadi ada yang teriak, Yesus adalah firman Allah. Dan betul sekali. Karena itulah pemahaman iman kita terhadap iman Trinitas. Sewaktu Yesus belum dilahirkan ke dunia, bukan berarti Yesus nggak ada. Sudah ada. Kan bahasanya Yohanes 1 ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian firman itu diutus turun ke bumi dan firman itu menjadi manusia. Jadi sewaktu kita membaca tadi ayat 30 dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang baru ngeh kalau itu membingungkan ya. Nggak apa-apa, berarti kan ngeh, bingung, tapi juga pada akhirnya ngeh juga, oh ternyata maksudnya ke sana. Karena sewaktu Yohanes bilang, sebelum aku ada, Yesus sudah ada, pasti menunjuk pada keberadaan sebelum dilahirkan ke dunia. Bahkan kalau misalnya mau melihat ke dalam pemahaman Yahudi, ini datanya banyak ya Bapak dan Ibu. Saya kebetulan suka membaca pemahaman tentang rabbinik, dan saya ngumpulin data-datanya gitu ya. Dalam pemahaman orang-orang Yahudi, para rabi itu, kita ini sebelum dilahirkan ke dunia, kita sudah ada secara praeksisten. Kapan kita diciptakan? Bukan saat Bapak dan Ibu saya, kita semua ada dalam kandungan, lalu kemudian dilahirkan, bukan saat itu. Tetapi sejak zaman Adam, sewaktu Allah menciptakan Adam, seluruh umat manusia juga sudah diciptakan oleh Allah secara praeksisten. Nanti kapan-kapan kalau misalnya mau membahas detail tentang ini boleh, tapi nggak perlu terlalu jauh tentang hal ini karena tujuannya adalah bahwa oh ternyata Yohanes ngomong seperti ayat 30 tadi menunjuk pada keberadaan sebelum ada di tengah-tengah dunia ini. Yang paling sederhananya tadi, sewaktu segala sesuatu belum diciptakan, termasuk Yohanes belum ada, Yesus sudah ada. Prainkarnasinya sebagai firman Allah. Itu dia. Saya bersyukur juga tadi ada yang teriak, wah Yesus, yang mana Yesus? Ada, firman Allah Pak. Wah. Karena ada juga orang Kristen yang bilang, yang mana Yesus? Yesus adalah Allah Bapa Pak. Ada sedikit yang berbeda kalau misalnya ada orang Kristen yang menyebut bahwa oh Yesus itu identik dengan Allah Bapa. Sedangkan dalam iman kita yang Trinitarian, kita tahu bahwa Allah Bapa mengutus putranya, dan putranya itu menunjuk pada firman Allah. Oke, jadi sekarang sudah nggak bingung lagi ya, karena jangan-jangan Bapak dan Ibu awalnya nggak bingung, karena saya kasih tahu jadi bingung, saya kasih tahu jadi nggak bingung lagi gitu ya. Oke, sudah nggak bingung, sudah nggak ngerasa aneh setelah tahu, oh maksudnya ke sana. Dan kalau misalnya memang pengalamannya seperti itu, semoga kita mengingat apa yang kita rasakan hari ini. Kita sharingkan tadi. Karena apa yang kita sharingkan tadi itu benar-benar sering kali terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita bingung, kita ngerasa aneh. Mungkin karena memang kita terbiasa dengan sesuatu yang hanya melihat hasil. Kita tuh terbiasa ngelihat hasil doang. Tidak melihat proses-proses terjadinya. Saya kasih contoh sederhana. Emangnya Bapak dan Ibu sewaktu kita makan nasi peduli dengan prosesnya? Enggak. Tahu kita? Atau kita nanam dulu padinya? Enggak kan? Enggak. Emangnya waktu kita makan lauk, kita makan rumput? Kan enggak. Kita makan dagingnya, bukan apa yang dimakan sapinya. Kan sapi makan rumput ya, rumput jadi daging gitu kan. Karena memang kita terbiasa dengan hasil, sehingga sewaktu kita melihat bahwa, oh ternyata kenapa kok hari ini saya bergumul, dan kita orientasinya selalu pada hasil, menganggap bahwa pergumulan kita hari ini adalah hasil akhirnya, padahal bukan. Padahal bisa jadi
itu adalah satu proses yang memang harus kita lalui bersama-sama. Supaya pada akhirnya apa? Supaya pada akhirnya kita ketemu dengan apa yang tadi Bapak Ibu rasakan, bahwa oh ternyata maksudnya seperti itu. Awalnya saya bingung, sekarang saya nggak bingung lagi gitu. Semoga kita mengingat apa yang kita sharingkan ini saat nanti dalam keseharian kita nggak tahu jawaban dari Tuhan apa, belum tahu jawaban dari Tuhan apa, kita ngerasa aneh, kita ngerasa bingung. Karena mungkin memang itu proses yang harus kita lewati. Kalau ibaratnya sapinya lagi makan rumput, rumputnya lagi dicerna dan belum menjadi daging. Dan belum kita makan berarti ya. Tapi tepat pada waktunya jadi daging, dan dagingnya dinikmati oleh kita, jadi lauk pauk. Jadi sesuatu yang kita paham, oh ternyata maksudnya ini. Harapan kita semua, sewaktu kita bingung dalam menghadapi banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, atau ngerasa aneh, bukankah kemarin pandemi kita dihantam oleh banyak hal, beberapa kehilangan pekerjaan, iya, bingung saat itu, merasa aneh saat itu, atau marah pada saat itu. Tapi minimal semoga kita tidak pernah menjadi berhenti dan menganggap itu adalah hasil akhirnya. Sebab justru disitulah mungkin kita sedang diproses oleh Tuhan untuk pada akhirnya kita menjadi seperti pengalaman yang tadi. Oh, sewaktu saya terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ternyata maksud Tuhan seperti ini. Dan kemudian justru melalui semua proses itu kita bersyukur pada Tuhan. Jadi teruslah berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai jawabannya ketemu, sampai pada akhirnya kita nggak merasa aneh, nggak merasa bingung lagi karena Tuhan sudah menjelaskan segala sesuatunya. Ini masih awal tahun, mungkin masih banyak pertanyaan yang belum kita temukan jawabannya, dan mungkin memang inilah prosesnya. Jadi semoga kita tidak pernah patah semangat supaya kita ketemu jawabannya dari Tuhan, dan pasti jawabannya baik, selalu yang terbaik bagi kita sekalian. Tuhan menolong kita, amin.